Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-6 ya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya yaitu mengenai trigonometri ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai sin. Kalau di segitiga siku-siku itu rumusnya adalah sin depan bermiring. Cos itu samping bermiring dan tan itu adalah depan dibagi samping. Nah, itu kalau di segitiga siku-siku. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jadi trigonometri itu terdapat sudut-sudut istimewanya ya. Oke, sebelum kita belajar mengenai itu, kita intermezzo terlebih dahulu untuk merilekskan pikiran kita ya. Nah, ini. Di situ sudah ada headline, terlihat melengkung seperti busur. Pelangi sebenarnya berbentuk lingkaran loh. Nah, jadi dalam dunia apa ini ya? Dunia apa ya? Pokoknya di saintis ya, seorang saintis atau peneliti, pelangi itu sebenarnya bukan berbentuk busur, melainkan suatu lingkaran. Nah, di sini akan Bapak bacakan. Nih, keterbatasan mata melihat manusia membuat pelangi itu terlihat seperti busur, padahal bentuk aslinya adalah lingkaran. Kalau bentuk asli dari pelangi adalah lingkaran, lalu kenapa selama ini pelangi yang terlihat setelah hujan itu selalu berbentuk busur atau setengah lingkaran ya? Nah, di sini penjelasannya. Pelangi yang terlihat berbentuk setengah lingkaran ini sebenarnya disebabkan oleh keterbatasan penglihatan kita, ya. Pelangi memiliki ukuran yang sangat besar. Meskipun begitu, pelangi yang kita lihat sering terhalang oleh tanah atau batas cakrawala. Betul ya? Berarti pada saat kita melihat pelangi itu pasti kita melihatnya pelangi itu dari bawah tanah sampai ke atas, melengkung lagi ke bawah sampai ke tanah lagi. Ya, padahal lingkaran itu berbentuk lingkaran. Keterbatasan manusia ini menyebabkan kita hanya bisa melihat pelangi itu dari sudut 42 derajat saja. Sedangkan pelangi yang ada di luar sudut tersebut tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, jadi mata kita itu hanya bisa melihat pelangi itu dari sudut 42 derajat saja. Ya. Nah, berarti trigonometri adalah sangat kuatnya dengan sudut dan sudut itu digunakan untuk melihat pelangi ya, maksimalnya adalah 42 derajat saja. Ini bukan suatu suhu melainkan sudut mata kita dalam melihat suatu pelangi ya. Nah, tanpa kita sadari bahwa sudut itu juga digunakan untuk melihat pelangi yang sangat indah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah melupakan trigonometri dalam dunia sehari-hari, kita pasti membutuhkannya. Ya. Oke, itu tadi intermezzonya mengenai pelangi ya. Diingat-ingat informasinya bahwa yang pertama pelangi itu berbentuk lingkaran, bukan busur. Ya. Yang kedua adalah kita dapat melihat pelangi itu dengan sudut 42 derajat saja. Setelah itu kita tidak bisa, ya. Oke, lanjut yuk. Kita masuk ke perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi di sini kalian dituntut untuk menghafal sebenarnya ya. Kalau kalian kalau kalian berada di dalam kelas, pasti saya minta kalian menghafalkan sin konstan dari 0 sampai 360 derajat. Di sudut-sudut istimewa itu kalian harus hafal. Sudut-sudut istimewanya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Loh Pak, apakah yang lain tidak istimewa? Tidak seperti itu. Ini yang sering kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai trigonometri pada yang lain. Ya. Ini saya ajarkan cara membacanya ya. Pertama adalah yang 0 derajat dulu. Sin
Nah, ini alfa. Alfa itu adalah sudutnya, ya. Jadi misal sin 0, oh hasilnya adalah 0. Cos 0 hasilnya 1, tan 0 hasilnya 0. Ya, dan seterusnya. Di sini yang perlu kita, bukan perlu ya, tapi memang perlu banget kita hafalkan sin konstan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Sin 30 setengah, cos 30 akar 3, tan 30 sepertiga akar 3, dan seterusnya. Ya. Oke, saya harap kalian nanti di rumah bisa menghafalkan sin konstan 0 derajat sampai 360 derajat. Oke? Nanti kalau kalian belum paham bisa langsung tanya ke saya ya melalui WhatsApp ya. Oke, contoh soal yang nomor 1. Sin 0 derajat tambah tan 45 derajat dikurangi cos 60 derajat. Nah, di sini kalau kalian tidak bisa hafal, ya awal-awalnya kalian masih membuka, tapi next time kalian harus hafal di luar kepala. Ya. Sin 0, perhatikan. Sin 0, berapa ini? 0, ya. Berarti 0 ditambah, kok kayak 4 ya, maaf saya hapus dulu, tambah tan 45 derajat, tannya di sini, 45-nya di sini, berarti ini ya, berapa? 1. Oke, dikurangi cos 60 derajat, cos 60, mana perpotongannya? Ini dia, berapa ini? Setengah. Baru kita hitung, 0 tambah 1, 1. 1 kurangi setengah, setengah. Ya, begitu ya. Yang nomor 2. 2 kali, ini kali ya. 2 kali cos 60 derajat tambah 3 kali, ini kali, berarti titik cos 0 derajat. 2 tetap kita tulis 2 kali cos 60. Cos 60. Berapa tadi? Setengah. Ya. Ditambah 3 kali cos 0. Cos 0 berapa ini? 1. Udah, silakan dihitung ya. Yang nomor 3 juga dihitung, nomor 4 dihitung ya. Jangan lupa kalau perkalian, dahulukan perkaliannya, jangan dikurangi dulu tapi dikalikan dulu. Oke. Oke, yang sekarang nomor 5. Dipunyai segitiga ABC, siku-siku di C. Langsung gambar segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di C. Oke, ini saya gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C, A dan B-nya terserah kalian. Ya, boleh ngikuti Bapak. Harus ngikuti Bapak ya. C-nya di sini, A-nya boleh di sini, sebenarnya boleh di atas ya. Jika panjang sisi BC 20, BC-nya ini 20 misal. Dan besar sudut BAC. BACO yang ini. Ini adalah 30 derajat. Ya, jadi BAC. Jadi sudutnya itu pasti berada yang ada di tengah. Ini sudutnya, ya. Sudut itu pasti berada di tengah-tengahnya huruf, ya. BAC tengah-tengahnya adalah A, berarti sudut yang diminta adalah A. Kalau semisal ABC berarti sudutnya yang B. Oke ya. Setelah itu tentukan panjang AB. Nah, di dalam segitiga siku-siku itu, ya, AB itu sisi apa ya? Ini namanya sisi apa? Depankah, miringkah, atau samping? Karena AB itu di depannya 90, berarti AB itu adalah sisi miring. Ya. Kemudian yang diketahui kan 20. 20 itu sisi depannya dari 30, berarti ini adalah D. Nah, coba kalian ingat lagi sin, cos, atau tan yang ada D, yang ada mi. Kita lihat atas ya. Yang ada D, yang ada mi. Kalau tan itu desa, kita D-nya ada, mi-nya tidak ada. Cos, sa,
Mi. Sa-nya kita kan nggak butuh. Butuhnya hanya mi. Oh, bukan. Sin. De kita butuh, mi kita butuh. Nah, berarti kita menggunakan rumus sin. Ya, sin, de, mi. Oke. Untuk menghitung itu berarti sin. Karena diketahui 30, berarti langsung aja sin 30 sama dengan, tadi kan sin rumusnya de per mi ya. De per mi. Nah, sin 30, kita lihat tengok ke atas. Sin 30 berapa? Sin 30, oh ini, berapa? Setengah. Ya. Berarti setengah sama dengan depannya berapa? 20. Per mi. Mi-nya tidak tahu, berarti tulis hurufnya aja. A, B. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah kita kalikan silang. Seperti ini. Ya. Berarti 1 kali AB, 1 kalikan AB, itu sama dengan 2 kali 20. 1 kali AB, ya satunya hilang. Berarti tinggal AB aja. 2 kali 20 berapa? Silakan hitung. Nah, itulah panjang AB. Ya. Sekarang yang C, tentukan panjang AC. Nah, masih sama. AC itu huruf apanya 30 derajat? Sa ya. Nah, sa. Kalian boleh sade atau sami. Ya, boleh. Mau pilih yang mana? Cos aja Pak? Oke, boleh. Berarti cos itu adalah sa per mi. Oke, cos yuk. Berarti cos. Berarti karena di situ kita 30 derajat sama dengan cos sa cos sami. Oke, baru kita lihat cos 30 berapa? 1 per 2 akar 3. Ya, 1 per 2 akar 3 sama dengan sa. Sa-nya berapa? Oh, tidak tahu. Berarti tulis hurufnya A, C. AC. Per mi. Mi-nya tadi apa? A, AB. Nah, AB-nya berapa tadi? Lah, di sini tadi. Ya. Di sini tadi. Kamu tinggal ngitung di sini. Ya. Terus kemudian kalian kalikan silang. Pak, kalau kalikan silang bentuk seperti itu bagaimana, Pak? Oke. Ini setengah akar 3, biar kalian tidak bingung, saya buat seperti ini. Ya. Jadi 1 kali akar 3 per 2. Nah, jadi sebenarnya kalau dia bilang setengah akar 3, berarti satunya itu akar 3 itu miliknya 1. Berarti 1 kali akar 3. Semisal setengah akar 2 misalnya, berarti ini cos 45. Berarti 1 akar 2 per 2. Ya, seperti itu ya. Dan nanti ini dikalikan silang. Ya. Tadi AC yang kita cari, AB sudah kalian temukan di sini tadi. Ya, dah silakan dikalikan silang, kemudian nanti akan ketemu AC. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan, berarti 2 kali AC sama dengan 1 kali akar 3 kali, nah AB-nya berapa tadi? Ya, barulah AC sama dengan titik-titik. Berarti ini adalah hasil 1 akar 3 kali ini tadi dibagi 2. Ya, 2-nya pindah jadi bagi, nanti akan ketemu AC-nya berapa. Ya. Itu tadi yang nomor 5. Nomor 5 adalah penggunaan yang sin konstan tadi, ya. Nah, sekarang yang nomor 6. Ini yang agak susah. Jadi, yang nomor 6 ini penerapannya, ya. Alfi melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Saya gambar ya. Saya gambar ya di sini ya. Misalkan di sini ada Alfi. Nah, ini misal Alfi. Berarti ini ilustrasinya ya.
Ini saya membuat yang A, lukislah ilustrasi cerita di atas. Ini ada Alfi, ya, ini ada Alfi. Kemudian pastikan melihatnya dari atas tanah, ya, ini tanah. Kemudian di sini ada pohon. Ya, ini adalah pohon. Alfi melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat dari garis horizontal. Berarti ini horizontalnya lurus. Berarti ini dia melihatnya 45 derajat. Nah, gini maksudnya. Kemudian dengan jarak 2 meter. Oh, berarti ini jaraknya Alfi dengan pohon itu adalah 2 meter. Berarti ini 2 meter. Ya. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Alfi adalah 1,6 meter. Ini berarti tingginya Alfi 1,6 meter. Pertanyaannya ada, nah ini ya, kita sudah melukis ilustrasi cerita di atas. Sudah ini. Kita tinggal menjawab pertanyaan yang B, menentukan tinggi pohon. Ya. Sekarang kita analisis. Ya. Dari situ kalian sudah jelas bisa melihat suatu segitiga. Segitiga siku-siku ya. Nah, ini. Nah, ini kalian akan melihat segitiga siku-sikunya di sini. Ya. Terus kemudian tinggi pohon itu kan dihitung dari atas tanah sampai atasnya pohon sini. Nah, untuk yang di sini itu adalah tingginya Alfi. Berapa ini? 1,6 meter. Oke. Kita sudah mengetahui sebagian tinggi dari pohonnya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung tinggi yang dari tengah-tengah ini sampai atas pohonnya itu berapa. Ya. Kita misalkan adalah X. Ini adalah X, ya. Ini adalah X. Kita menggunakan pertama ya, kita menggunakan yang seperti ini dulu, yang seperti nomor 5, ya. Ini kan 45 derajat. Yang ditanyakan adalah depannya, ya. Ini depannya ya yang ditanyakan, yang diketahui adalah sampingnya. Sin, cos, atau tan, yang ada D, yang ada sa. Kita lihat. Sa itu adalah tan. Berarti untuk menghitung X-nya tadi, berarti tan 45 derajat itu adalah D per sa. Tan 45. Tan 45 kita lihat di sini. Tan 45 1. Oke, berarti 1 sama dengan depannya berapa? Karena kita tadi memisahkan X ya, depannya berarti kita X. Per sampingnya adalah 2 meter. Kalikan silang sih. 1 itu kan 1 per 1 ya, betul ya. 1 itu adalah 1 per 1. Kita kalikan silang seperti ini, berarti 1 dikalikan X sama dengan 1 kali 2. 1 kali X, satunya hilang. 1 kali 2, satunya hilang, tinggal 2. Nah, kita berarti bisa menghitung tinggi pohon, yaitu berarti tinggi pohon sama dengan 1,6 meter ditambah X tadi ini. 1,6 ditambah X-nya. Sama dengan 1,6 meter tambah X-nya berapa ini? 2. Ya. 2 meter. Berapa? 1,6 meter tambah 2 meter. Berapa? Ya? Ya, sudah. Ya. Nomor 6 sudah terjawab. Kita tadi sudah belajar. Yang pertama, harus menghafal sin konstan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Itu penting, ya.
Kemudian mengerjakan nomor 1 sampai nomor 6. 1 sampai 4 itu tadi adalah konsepnya. 5 dan 6 itu adalah penerapannya. Ya. Oke, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Ya, jika kalian masih belum paham dengan video ini, silakan putar kembali videonya yang bagian mana yang belum paham. Jika masih belum paham lagi, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Ya, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika pada video ini masih banyak kesalahan dan penjelasannya terlalu cepat. Ya, kalau penjelasannya terlalu cepat, diputar kembali sampai kalian paham. Ya, jika belum paham bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Nomor saya akan saya cantumkan di kolom deskripsi pada YouTube ini. Oke ya, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat meskipun berada di rumah. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah harus menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer pada tangan kalian kalau sebelum beraktivitas. Ya, oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.